Banjir yang menerjang Palangkaraya kali ini merupakan banjir terparah dalam 20 tahun terakhir. Selain karena tingginya curah hujan, Gubernur Kalimantan Tengah menuding investor perkebunan sawit mempunyai andil merusak alam hingga menyebabkan banjir. Sabtu sore, banjir yang merendam Jalan Anoy dan Arut serta Kompleks Mendawai sudah ada penurunan hingga 50 cm. Tetapi rendaman banjir di beberapa titik masih di atas 1 meter. Ribuan rumah masih terendam dan ribuan warga masih memadati beberapa titik posko pengungsian. Agustinus, Ketua RW 03 Kelurahan Palangka mengatakan di wilayahnya ada 130 keluarga terdampak banjir dan sebagian besar dari mereka sudah mengungsi baik itu ke posko pengungsian maupun ke rumah keluarga mereka yang bebas banjir. Agustinus menambahkan selama 27 tahun tinggal di Jalan Arut Ujung, banjir kali ini merupakan banjir terparah. Selain rendaman airnya cepat, ketinggian banjir juga melebihi banjir sebelumnya. Yang mengungsi yang tidak, biasanya yang untuk yang rentan dengan air, orang tua, anak-anak, itu biasanya mengungsi ke tempat keluarga. Yang tidak punya rumah, biasanya ada disediakan tenda di depan tuh dari BPBD. Sepanjang saya tinggal di sini lebih kurang 27 tahun, ini pertama kali yang paling parah. Melihat tingginya rendaman banjir, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan karena banyaknya fungsi hutan yang beralih menjadi perkebunan, serta banyaknya penambangan emas ilegal mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai yang menimbulkan banjir. Menyikapi hal tersebut, pemerintah akan menindak tegas perusahaan perusak lingkungan dengan mencabut izin usaha mereka. Karena banyaknya apa? Banyaknya perkebunan HTI, izin-izin HTI dan perkebunan, bahkan ada satu koperasi sampai ada satu perusahaan yang sampai ratusan ribu hektar. Nah, karena bentuknya hutan, karena hutan diganti dengan HTI, dengan perkebunan sawit semuanya, akan terjadi sungai-sungai kecil hilang. Perusahaan-perusahaan melanggar ini harus sadar. Kenapa kalau nggak sadar ya kita akan dampaknya itu kepada kesehatan masyarakat juga. Nah, kita harus sadar bersama. Nanti kalau selalu menyalahkan pemerintah, satu sisi menyalahkan investor, ya investor pasti salah, harus ditindak. Apa perlu harus ada pencabutan. Sementara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Cabang Kalimantan Tengah menjelaskan dalam menjalankan usaha sawit mereka sudah mengikuti standar kaedah lingkungan yang diisyaratkan. Kami sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sedang beroperasional ataupun melakukan kegiatan di lapangan tentunya sudah mengikuti kaidah-kaidah lingkungan yang sudah diatur dalam peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan kami percaya bahwa seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit khususnya anggota GAPKI Cabang Kalimantan Tengah sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan norma-norma lingkungan tersebut. Banjir kali ini juga memantik keprihatinan anggota DPRD Kalimantan Tengah yang meminta Pemprov Kalteng melakukan evaluasi penyebab banjir. Sehingga akhir-akhir ini sungai itu tidak ada penanganan ataupun rasionalisasi sungai, tidak ada. Nah, sehingga alur sungai yang ada pun bisa berubah sekarang, ya, berubah. Sehingga sungai itu dangkal. Begitu curah hujan tinggi, air itu meluap, nyasar ke kiri kanan. Salah satu itu. Jadi faktor itu yang kira-kira pemerintah harus membuat kajian betul-betul ini dengan serius. Banjir terparah yang merendam wilayah dalam kota Palangkaraya ada di Kompleks Mendawai. Banjir sepanjang 1,5 km membuat kompleks padat penduduk tersebut terlihat dikelilingi sungai karena jalan darat tidak terlihat. Bila hutan terakhir sudah ditebang, bila sungai terakhir sudah dicemari, manusia akan sadar bahwa mereka tidak dapat memakan uang. Banjir kali ini merupakan banjir terparah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam puluhan tahun belakangan ini. Mengapa ini terjadi? Tidak lain karena ulah nakal manusia yang demi kepentingan pribadi merusak alam. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ririn Binti melaporkan.